Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sajuri SPDI dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Al-Fatah Cipayung, Jakarta Timur, kelas 11. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang peradaban Islam Daulah Utsmani. Silakan kalian lihat gambar masjid tersebut. Nah, gambar masjid tersebut yang bernama Masjid Hagia Sophia, kemegahan di kota Turki. Yaitu ini adalah gambar Masjid Hagia yang berada di Turki. Nah, Daulah Utsmani merupakan kerajaan Islam yang beribu kota di Istanbul, Turki, termasuk satu di antara 3 kerajaan besar di dunia pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Nah, dari 2 di antaranya adalah Daulah Mughal dan Daulah Safawi. Turki Utsmani pernah berjaya menempatkan diri sebagai kerajaan adidaya karena bisa menaklukkan Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Penguasaan terhadap Bizantium berarti sangat penting dalam pengembangan wilayah Islam pada saat itu. Nah, ini peta konsepnya. Proses perkembangan Daulah Utsmani yang melingkupi lahirnya Daulah Utsmani, strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Utsmani, kemajuan peradaban Islam Daulah Utsmani, dan yang terakhir kemunduran peradaban Islam Daulah Utsmani. Ya, kita masuk ke materi tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kayi, merasa terancam sebagai pemimpin suku Kayi. Akhirnya Sulaiman Syekh meminta perlindungan dari penguasa Transoksania yang bernama Jalaluddin Murbiti bin Khawarizmi. Namun pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Nah, Sulaiman Shah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun, dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentengan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Efrat, datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra, Sankurtakin, Begdai, Ertuğrul, dan Dandan.
Nah, pasca meninggalnya Sulaiman Shah, kelompok besar keluarganya terbagi menjadi dua. Satu kelompok menginginkan kembali ke daerah asal, dan satu kelompok lainnya melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertugrul dan Dandan. Dalam perjalanan Ertugrul, putra ketiga dari Sulaiman Shah, diangkat sebagai pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia. Nah, ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Saljuk dengan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, maka Ertugrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Atas bantuannya ini, Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah pada Ertugrul dan kelompoknya berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Ertugrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam ke Brusa hingga Eskisher. Oleh Alauddin I, pasukan Ertugrul diberi gelar Muqaddamah Sultan atau Tentara Pelopor Sultan. Sedangkan Ertugrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya, yaitu Sultan Oki atau Kening Sultan. Nah, pada tahun 1228 Masehi, Ertugrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberinya gelar Bey pada Utsman dan diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumatnya. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Saljukrung, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman, yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama, yaitu di Qura Hishar atau Iskishiyar. Nah, dalam perjalanan panjangnya yang berliku, Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang sangat dinamis dari mulai berdiri sampai akhir keruntuhannya. Nah, jasa besar Daulah Utsmani bagi perkembangan Islam di dunia timur masih bisa dirasakan sampai sekarang. Sebagian ulama awal di Indonesia merupakan tokoh ulama yang berasal dari Daulah Utsmani,
yang diutus langsung oleh para sultan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Itu tadi penjelasan tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.